Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Oke? Ya. Di video kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 4 tentunya ya. Al-Quran Hadis tentang hukum nun mati dan tanwin. Oke? Siap-siap, check it out. Nah, hukum nun mati dan tanwin itu terbagi kepada 4 bagian. Masih ingat kan? 4. Nah, apa aja tuh? Masih ingat nggak? 4 bagian itu yaitu adalah yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Ayo, masih ingat kan? Nah, karena kita sudah membahas tentang izhar dan ikhfa, kali ini kita akan membahas tentang idgham dan iqlab. Oke, siap-siap ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang idgham. Hah? Apa sih idgham itu? Mari kita lihat slide berikut. Tling. Kali ini kita akan membahas tentang bacaan idgham. Siapa yang sudah tahu apa arti dari idgham? Ayo, siapa? Kalau belum tahu, kita bahas bareng-bareng, oke? Nah, arti dari idgham menurut bahasa yaitu adalah memasukkan. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan. Menurut istilah yaitu memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf idgham. Nah, penasaran kan huruf idgham apa aja? Yuk kita bahas bersama-sama, cekidot. Sebelum kita membahas tentang huruf, kita harus tahu pembagian idgham terlebih dahulu. Nah, idgham terbagi kepada 2 bagian. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kita akan membahas tentang idgham bi gunnah terlebih dahulu, oke? Idgham bi gunnah terjadi jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf waw, mim, nun, atau ya. Cara membaca idgham bi gunnah adalah dengan disertai suara dengung. Kira-kira 2 harokat atau 1 alif. Untuk huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu waw, mim, nun, dan ya. Huruf idgham bi gunnah itu sering disebut dengan yanmu. Nah, untuk bacaan idgham bi gunnah, contohnya ada di halaman 138 buku Al-Quran Hadis kelas 4. Di sana ada 2 tabel. Lihat di tabel yang kedua dulu ya. Nah, di tabel yang kedua ada bacaan contoh bacaan idgham bi gunnah nun sukun. Di situ ada kalimat, keterangan, dan cara membaca. Kita lihat kalimat pertama. Kalimat pertama yaitu bacaannya adalah min waroihim. Ada nun mati menghadapi huruf waw. Ada nun mati menghadapi huruf waw. Nah, ketika ada nun mati menghadapi huruf waw atau salah satu huruf idgham bi gunnah, maka nun matinya harus dimasukkan ke huruf waw atau salah satu huruf idgham bi gunnah. Lah, gimana masukinnya? Masukinnya adalah dengan cara dari mim langsung ke waw. Jadi bacanya miwaroihim. Nah, paham anak-anak? Sekali lagi, lihat ada di kalimat yang kedua. Ada kalimat min masadin. Ada huruf nun mati menghadapi huruf mim. Nah, kita masukkan huruf nun matinya ke huruf mim. Jadi mim masadin. Nah,
tadi kita sudah membahas tentang contoh bacaan idgham biguna dengan nun sukun. Sekarang kita akan membahas contoh bacaan idgham biguna dengan tanwin. Nah, lihat di tabel pertama. Kita di sana ada bacaan kalimat, keterangan, dan cara membaca. Lihat di kalimat kedua dulu aja ya anak-anak. Lihat di kalimat yang kedua. Di situ ada bacaan Arabiyyin mubin. Nah, gimana tuh? Mana hukum idgham bigunahnya? Hukum idgham bigunahnya terletak pada tanwin. Mana coba tanwin? Nah, betul, yang ini. Tanwin kasroh menghadapi huruf mim. Dibacanya jadi kayak tadi, dimasukin lagi ya tanwinnya ke huruf mim. Dibacanya jadi Arabiyyin mubin. Kita lihat contoh kalimat yang ketiga. Ada bacaan wailun yauma idzin. Nah, di situ kita cari ada tanwin dhammah. Nah, tanwin dhammah itu bertemu dengan huruf ya. Kita baca jadi wailu yauma idzin. Nah, paham? Sekarang kita lihat yang kalimat pertama. Hudan wa busyra. Nah, di situ kan habis fathah tain, habis tanwin ada huruf ya. Ya-nya itu nggak ada harokatnya ya. Mau itu sukun, kasroh, dhammah, nggak ada harokatnya. Jadi kita anggap aja tuh ya nggak ada. Kita baca dari tanwin langsung ke wa. Jadi gimana bacanya? Bacanya yaitu hudaw wa busyra. Nah, gimana anak-anak? Tadi kita sudah membahas tentang idgham bigunah ya. Gimana nih? Paham kan? Alhamdulillah kalau paham. Semoga dengan kita belajar ini kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memahami Al-Qur'an dengan lebih paham lagi, lebih dalam lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.